Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Asngari, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA PGRI Pace Kabupaten Nganjuk. Di akhir modul 1.4, saya mempunyai aksi berbagi berupa pengimbasan budaya positif dan pemaparan hasil aksi nyata pembiasaan literasi membaca berbasis digital di SMA PGRI Pace. Bagaimanakah aksinya? Yuk kita ikuti kegiatannya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada Ibu Kepala Sekolah SMA PGRI Pace, Bapak Ibu guru semuanya yang saya hormati, izinkan saya mengimbaskan ilmu yang sudah saya serap di pendidikan calon guru penggerak pada angkatan 4 ini berupa budaya positif. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, bahwa saya adalah calon guru penggerak angkatan 4 yang sekarang sudah menyelesaikan satu modul, ya, modul pertama 1.1 sampai 1.4. Di 1.4 itu adalah tentang budaya positif. Nah, sekarang mengawali itu berdasarkan tema besar yang telah diusung oleh Bapak Menteri Pendidikan, yaitu tentang Merdeka Belajar. Apa tujuannya Merdeka Belajar itu? Ternyata program Merdeka Belajar itu adalah mewujudkan profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian untuk mewujudkan suatu profil pelajar Pancasila itu dibutuhkan seorang guru yang mampu berkontribusi, ya, yang mampu mewujudkan itu, yang di sini dikenal namanya adalah guru penggerak, ya, dinamakan guru penggerak. Kenapa guru penggerak kok dianggap mampu? Ya, karena dalam diri guru penggerak itu punya dua, yaitu nilai guru penggerak dan peran guru penggerak. Berikutnya, untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila itu, maka seorang guru penggerak harus punya namanya visi. Bagaimana nanti mewujudkan tercapainya adalah profil pelajar Pancasila itu. Nah, pada seorang guru, komunitasnya ada di sekolahan. Profil pelajar Pancasila nanti bisa terlaksana dengan baik, itu syaratnya adalah bahwa di lingkungan sekolah itu harus terbiasa adanya budaya positif. Kalau di lingkungan sekolahnya nanti semuanya positif, siswa dengan siswanya bagus, siswa dengan gurunya baik, guru dengan guru terjalin dengan baik juga, maka nanti terbentuklah suatu suasana budaya positif, maka bisa mengantarkan tercapainya adalah profil pelajar Pancasila. Itu. Nah, sekarang berkaitan dengan budaya positif Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini nanti yang kita pelajari adalah yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, itu. Kemudian yang kedua adalah 3 teori motivasi perilaku manusia. Kemudian yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima adalah 5 posisi kontrol, dan keenam adalah segitiga restitusi. Nah, sekarang masuk pada yang pertama sekarang, yaitu tentang perubahan paradigma, ya. Nah, sekarang perhatikan Bapak Ibu semuanya, bahwa selama ini kita semuanya menjadi seorang guru, ya, menjadi seorang guru, seakan-akan semua keputusan, semua perbuatan yang bisa mengendalikan adalah guru, gitu ya.
Berarti anak itu bisa berbuat baik, itu seakan-akan ada guru lah sebagai peran utama yang bisa melaksanakannya. Sekarang berkaitan dengan hal itu, misalkan saya punya suatu permasalahan gitu ya. Misalkan ini semuanya, tolong Bapak Ibu semuanya, saya punya kertas gitu ya. Yang kertas tuh. Nah, gitu ya. Kertas. Nah, itu. Sekarang tolong dikerjakan sesuai instruksi yang seperti ada pada layar ini gitu ya, layar ini sekarang. Nah, ini adalah babnya adalah kepalan tangan. Nah, seperti ini. Misalkan ada A dan B. Misalkan A adalah panjenengan dan B adalah teman Anda. Bisa teman kanannya, kirinya terserah gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah ya dari sobean kertas itu ya, panjenengan tulis benda atau sesuatu yang sangat berharga menurut panjenengan. Nah, panjenengan pasti mempunyai sesuatu rahasia misalkan atau hal yang istimewa dan itu tidak seorang pun tahu atau rahasia diri panjenengan. Nah, bisa betul panjenengan tulis sembarang terserah. Ah, tulis. Nah, terserah, tulis. Tulis. Tuh. Ya, ya. Udah ya, pesan nggak usah banyak-banyak, satu kata atau dua kata selesai. Udah ya. Kalau sudah, sekarang jenengan genggam. Ah, jenengan genggam sekarang. Digenggam. Nah, sekarang seumpama misalkan Pak Agus ingin tahu apa yang ditulis Bu Puspa. Itu adalah punya Bu Puspa, itu adalah rahasia. Panjenengan minta kira-kira dibukakan atau tidak? Panjenengan coba. Dengan bahasa Roma. Terserah dengan bahasa panjenengan. Bu Puspa minta apa yang ditulis dengan boleh. Gitu ya. Nah, Buat saya saja. ya. Buat apa? Yang lain. Nah, itu adalah salah satu contoh. Ternyata ya nanti seseorang itu tidak bisa melakukan, tidak semuanya bisa melakukan supaya orang itu sesuai kemauan kita, kehendak kita. Ada yang bisa, misalkan si A dan B itu adalah seikatan sejoli sehingga sekata, ya hidup semati misalkan, ya toh, nanti, ya toh, nah, ini diminta apapun ya toh, nah, istilahnya itu kan, ya istilahnya, ya istilahnya itu adalah misalkan bukit tinggi akan ku daki, lautan luas akan ku seberangi, ya toh, ya toh. Nah, pengen ke bulan saja akan diakan. Ya, itu kalau ya, oke. Nah, ternyata tidak semuanya bisa. Ya, jenengan dengan bahasa rayuan gombal mungkin juga nggak bisa. Dengan paksaan pun juga nggak bisa. Itu adalah namanya adalah suatu kegiatan ternyata orang lain itu nggak bisa dipaksa. Berarti dia bisa mau membuka kepalanya tergantung hatinya dari diri dalamnya. Kalau yang meminta dia karena saya itu ada itu misalkan ya Pak Agus, kamu kan dibukakan. Itu ya. Oke, seperti itu ya. Nah, itu adalah sudah ini. Oke ya. Nah, itu ternyata seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan orang lain. Hal itu ternyata apa, Bapak Ibu semuanya? Ternyata selama ini dan selama ini di sekolahan, semuanya kalau kita punya kehendak, anak harus manut dengan kita, ya enggak? Iya. Misalkan kamu harus tunduk dengan saya, harus sesuai aturan terus kamu laksanakan. Nah, gitu ya. Bisa dengan bahasa baik, kadang-kadang itu misalkan ya. Ternyata seperti itu kondisi sekarang ini gitu ya. Selama ini saya pun juga begitu, saya menyadari. Ya, menyadari. Nah, berikutnya. Nah, sekarang mulailah kita adalah berubah. Apa itu? Dari stimulus respon ke namanya adalah teori kontrol. Apa itu stimulus respon? Stimulus itu adalah suatu kita memberi rangsangan, kemudian ada tanggapan. Panjenengan misalkan ingin anak-anak itu taat pada peraturan,
panjenengan beri peraturan, anak-anak ini dia patuhi, kamu harus ikut lomba ini, jika tidak maka akan saya denda per kelas 150.000. Nah, diberi rangsangan, ya, kemudian anak-anak respon, tak karena takut melaksanakan, daripada tadi kena denda ya sudah mengikuti gitu ya. Nah itu namanya adalah stimulus respon. Anak-anak tergugah melaksanakan bukan karena dari dalam dirinya, tetapi karena ada paksaan dari luar. Nah gitu, itu nama adalah stimulus respon. Nah nanti kita akan menuju namanya adalah teori kontrol, bahwa semuanya nanti itu terlaksana karena dalam diri siswa sendiri, bukan karena paksaan, karena iming-iming, karena diberi hadiah dan lain sebagainya. Oke, berikutnya ya. Nah, sekarang begini. Nah, kebiasaan kita, padahal kalau nanti gurunya itu mengendalikan, ya toh. Nah, kalau nanti tidak lepas kendalinya kan liar gitu ya, kan liar. Nah, berikutnya adalah bahwa kritik dan membuat orang tuh merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Nah inilah kebiasaan kita, ya. Berarti anak itu supaya nanti misalkan bisa rajin, itu biasanya kita gimana? Kita kritik, Allah, gimana kamu sudah berulang kali dikasih tahu jangan melanggar, tetap melanggar, gitu. Nah, lihat itu, kalau dia melanggar, akhirnya dibuat kritikan, gitu ya. Nah, akhirnya dia merasa bersalah, dibuat merasa bersalah. Gimana sudah berulang kali sama bapak, ya jangan melakukan, tetap dilakukan. Nah, anak-anak akhirnya minder dan seterusnya. Nah, ternyata kebiasaan itu menurut kita itu bisa meningkatkan karakter, ternyata tidak, itu salah gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Berarti perangi kolerasi itu bocah itu mesti iso, nanti cepat bisa, cepat diulang itu cepat nyantol. Ternyata tidak. Semakin kita kengkang, maka anak itu akan semakin dia beringas, akan keluar dari kekengan kita. Ya. Kemudian, nah ini orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Kamu harus ikut kegiatan ini, kalau nggak ikut saya denda. Nah, dipaksakan itu. Itu kan kita biasa itu. Kamu kalau nggak ikut ulangan sejarah, tak beri nilai di bawah kakak, nggak naik kamu. Nah, paksa. Nah, itu ternyata itu adalah tidak benar Bapak Ibu semuanya. Ya, oke. Nah, sekarang berikutnya adalah makna disiplin. Nah, kalau kita berbicara dengan disiplin, ya, disiplin itu sebetulnya berasal dari bahasa Latin namanya disiplinia, yang artinya adalah belajar. Padahal kalau kita itu disiplin itu apa? Taat, patuh, sendika dawuh, ya, sesuai dengan aturan, gitu. Itu adalah makna berdasarkan kita yang selama ini kita lakukan, gitu ya. Sebetulnya makna disiplin itu adalah berasal dari, yaitu adalah Socrates dan Plato. Yang intinya adalah bahwa disiplin itu adalah disiplin diri menggali potensi menuju sebuah tujuan. Berarti dari dalam ini dimunculkan potensi bagaimana bisa mencapai tujuan itu. Ya, berarti mencapai tujuan itu bukan karena takut, bukan karena terkengkang, karena dari hati nurani kita, karena ingin berhasil. Nah, itu adalah menurut Socrates, ya, muridnya itu Socrates dan Plato itu. Nah, namun ya, budaya kita bahwa makna disiplin itu adalah sudah berubah. Apa itu? Menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang, yaitu untuk mendapatkan kepatuhan. Berarti kalau disiplin apa ya? Patuh, gitu ya. Ternyata itu adalah salah arti, ya. Arti yang sejatinya bukan itu, ya. Arti sejatinya adalah membuat orang itu menggali potensi menuju sebuah tujuan, gitu ya. Nah, ini juga baru sadar saya, ternyata selama ini dalam pembelajaran juga kurang benar, gitu ya. Nah, oke, berikutnya adalah tentang teori motivasi perilaku. Nah, ini. Nah,
orang melakukan suatu kegiatan, ya toh, taat, patuh, itu yang pertama mungkin dari apa? Dari eksternal, dari luar, dorongan dari luar, ya. Apa tujuannya? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Berarti anak itu melakukan perbuatan itu supaya dia itu tidak dihukum. Kenapa kamu kok datang ke sekolah pukul 6.45? Jawabnya apa? Nanti kalau saya datang pukul 7:05 maka akan kena hukuman, gitu ya. Nah, dia seperti itu. Berarti anak itu melakukan kegiatan patuh taat bukan karena dari dalam dirinya, tapi karena dia adalah menghindari hukuman supaya tidak dihukum. Kenapa? Kalau dihukum itu rasanya tidak nyaman. Nah, begitu. Nah, berikutnya ya, mungkin nanti ya dia melakukan itu karena ini ya, mendapatkan imbalan. Ya, berarti anak itu belajar dengan giat karena apa? Supaya mendapat hadiah. Ya, mendapat hadiah bukan karena dia sadar belajar itu adalah kebutuhan, tapi karena dia ingin mendapatkan hadiah atau imbalan. Makanya seperti kita, maka mohon maaf lah ya, mohon maaf kalau kita mengajar itu nggak bisa. Kenapa kita mengajar dengan disiplin? Supaya tunjangan sertifikasinya cair, ya, lancar, gitu ya. Nah, itu sebetulnya itu salah, ya. Itu salah Bapak Ibu, ya. Karena kenapa kita itu ngajarnya itu disiplin? Ya, itu karena dari dalam kita. Karena adalah kita punya jiwa seorang guru untuk mendidik anak didik. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ini. Untuk menghargai diri sendiri. Nah, inilah yang ini nanti yang diharapkan seperti ini. Berarti kita itu patuh taat, termotivasi itu karena ini, untuk menghargai diri sendiri, menjadi insan sesuai harapan kita. Kalau kita pikirkan, ternyata ini adalah untuk membentuk jiwa yang ikhlas. Nah, ini Bapak Ibu semuanya. Maka dalam agama itu kalau kita melakukan sesuatu harus didasari dengan ikhlas, bukan karena imbalan atau yang lain. Nah, begitulah sekarang pendidikan begitu, filosofinya begitu. Kita harus menjalankan dengan sebaik, dengan keikhlasan diri. Ya, oke. Oke, sekarang berikutnya adalah, nah ini, bahwa sebetulnya filosofi daripada Merdeka Belajar itu adalah filosofi pendidikannya Pak Ki Hajar Dewantara. Nah, ini ada suatu filosofi begini, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Nah ini loh, biasanya kita itu pinter merintah orang lain, tapi tidak bisa memerintah diri sendiri. Nah, makanya kita harus lepas dari kekangan, tapi harus bisa memerintah diri kita sendiri, gitu ya. Nah, kemudian kita pada masalah keyakinan, hukuman dan penghargaan. Sekarang ini biasanya kita itu adalah tentang peraturan, ya, peraturan. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan keras, ya? Nah, mengapa harus ada peraturan menggunakan helm pada saat mengendarai roda 2? Nah, kita ada peraturan mengendarai roda 2 harus memakai helm. Nah, itu ternyata jika kita kaji setelah mendarat, kita itu melakukan memakai helm itu kan inginnya apa? Apa cuma kita mematuhi aturan itu saja atau hal yang lain? Nah, sebetulnya lebih dalam lagi itu adalah bahwa kita memakai helm supaya apa? Selamat. Nah, keselamatan itulah namanya keyakinan. Nilai-nilai yang terkandung, gitu, ya, yang disepakati secara universal. Berarti kita memakai helm bukan karena ada polisi, ya, kalau nanti kita nggak pakai ditilang, tidak.
karena itu adalah demi keselamatan kita. Nah, keselamatan itu namanya adalah keyakinan, ya. Oke, berikutnya, mengapa ada peraturan 3M? Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, gitu ya. Karena kalau nanti tidak pakai masker, kalau ada razia Satpol PP akan didenda. Nah, itu kita berarti cuma taat patuh pada peraturan, tapi kurang, ya mengenali tentang nilainya. Nilai apa? Nah, kalau kita memakai masker ya bisa selamat, menjaga keselamatan, gitu ya, kesehatan kita, begitu. Nah, berikutnya sekarang, mengapa harus datang tepat pada waktu? Ya, supaya tidak dihukum, Pak. Nah, itu kalau dia adalah cuma sekedar mentaati peraturan, tapi lebih dalam itu adalah keyakinannya adalah supaya bisa tertib, gitu ya. Nah, untuk mendukung motivasi itu, inti dari dalam, maka kembali pada nilai atau keyakinan lebih menggerakkan dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi oke, berikutnya adalah ini. Nah, oke, berikutnya ya, bahwa peraturan kelas gitu ya, itu bagian daripada keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu bagian daripada lingkungan positif. Lingkungan positif itu adalah bagian dari budaya positif. Sebetulnya dari peraturan kelas ke budaya positif adalah apa? Serangkaian kegiatan, ya. Supaya terbentuk budaya positif, maka perlu adanya peraturan kelas yang ditaati, keyakinannya itu tadi, kemudian lingkungan yang positif, maka terbentuklah namanya adalah budaya positif. Coba ini ya, ini ada suatu peraturan ya, peraturan di situ yang kanan ada keyakinan atau nilai kebajikan yang dituju, misalkan selalu kembalikan buku pada tempatnya. Ini keyakinannya apa? Kok anak itu harus melakukan bukunya ditempatkan pada tempatnya, itu berarti keyakinannya apa? Tujuannya apa? Itu sebetulnya tujuannya apa? Jadi yang tanggung jawab, ya. Nah, sehingga tanggung jawab itu kan tidak cuma selalu kembalikan buku pada tempatnya, kembalikan barang yang dipinjam, gitu ya. Kalau nanti peraturan semua ditulis dari A sampai Z kebek, di dinding itu kebeken, maka perlu ada namanya keyakinan tanggung jawab. Itu lupa sudah, ya. Nah, gitu. Misalkan dilarang mengganggu orang lain. Nah, itu ternyata keyakinannya apa? Nah, menghormati orang lain, ya, dan diri sendiri. Hadir tepat pada waktu. Nah, konsisten jelasnya ya, berkomitmen, konsisten, ya. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah, itu adalah keselamatan atau menghargai orang lain. Menggunakan narkoba, kesehatan, ya. Kemudian bergantian atau menu giliran, menghormati orang lain, ya. Gunakan masker, kesehatan, ya. Kemudian jangan berlari di kelas, ya, berarti keselamatan. Dan mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita membuat suatu keyakinan itu jangan menggunakan kalimat yang negatif. Dilarang tidak boleh. Gunakan kalimat yang positif. Misalkan seperti ini kan, jangan berlari ya, jangan berlari di kelas atau koridor. Artinya apa? Lek nih kelas ojo melayu. Udah apa berarti? Jalan saja. Berarti berjalan saat di kelas, begitu. Berarti seperti itu, berarti tidak boleh menggunakan bahasa negatif karena kita namanya budaya positif, ya, itu sesuaikan. Nah, oke, berikutnya sekarang adalah dihukum oleh penghargaan. Nah, ini ya, inilah pengaruh jangka pendek dan jangka panjang daripada penghargaan. Itu orang itu kalau berprestasi kan harusnya diberi apa? Reward, diberi, ya, di penghargaan. Ternyata penghargaan itu juga bermasalah di sini lah ya. Nah, ini. Kenapa? Nah, ini yang pertama. Pernyataan itu penghargaan itu bisa menghukum. Loh, kok bisa? Iya. Misalkan nanti yang juara 1, 2, 3, juara 1 akan dapat sepeda motor, juara 2 akan dapat TV, juara 3 dapat kulkas misalkan. Nah, yang juara 4 itu ternyata itu nilainya sebetulnya
sudah apa namanya itu hampir sama dalam diri yang juara 4, harusnya dia itu merasa dapat, akhirnya kan nggak dapat. Akhirnya gimana? Kecewa betul. Berarti anak-anak itu harus diberi ranking 1, 2, 3 jenengan omongkan begitu. Itu yang nggak dapat misalkan jenengan yang diberi libat itu juara 1, 2, 3, ranking 1, 2, 3, yang ranking 4 dalam hatinya itu nelongso, merasa dihukum gitu ya. Nah kemudian ini penghargaan itu mengurangi ketepatan. Loh kok bisa ya begini? Misalkan panjenengan membuat suatu soal ABC, ayo yang bisa menjawab yang cepat akan dapat hadiah. Nah, anak itu kalau disuruh cepat-cepatan, dia nggak mikir benerin. Sing penting cepat jawab. Akhirnya apa? Nah, itu sudah telah diteliti ya, masih seperti itu. Terus berikutnya penghargaan itu tidak efektif. Kenapa? Kalau setiap kali anak itu yang berprestasi itu diberi hadiah, berarti kita itu selalu menyiapkan, ya loh. Akhirnya apa? Anak itu termotivasi karena ada hadiahnya. Dia hadiah ya semua. Akhirnya kalau nggak ada, sekarang nggak ada ranking, akhirnya gimana? Karena terbiasa diberi ranking. Anak-anak itu ditanya ranking berapa saya bapak ibu, seperti itu, ya. Nah, tidak efektif. Kemudian penghargaan itu bisa merusak yaitu hubungan. Loh, kenapa? Yang juara, yang pada juara dengan yang tidak dapat juara nanti dia bisa saling apa? Dendam. Jadi kan menang aku, kalah sebetulnya. Itu ya hasil itu kan. Apa itu namanya itu bisa seperti itu. Tidak fair misalkan ya. Sajane mah nilai biologi itu api aku. Mari aku cedak kalau guru nih nilai api. Bisa seperti itu. Nah, itu dendam, akhirnya dendam. Nah, itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan. Nah, ini kita ini adalah termasuk hukuman atau konsekuensi. Nah, dilihat. Menyuruh murid mencatat, saya tidak akan terlambat lagi, ya sebanyak berapa? 100 kali. Karena terlambat sama guru BK-nya disuruh mencatat ya, kayak terlambat nulis 100 kali kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Nah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman ya, hukuman. Terus nomor 2, menyuruh lari mengelilingi lapangan basket 20 kali karena terlambat. Hukuman, tidak. Diminta push up 15 kali karena tidak pakai masker. Hukuman, ya. Kemudian meminta murid mengganti kertas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Pinter-pinter Bapak Ibu semuanya ya. Meminta murid membersihkan tumpahan air di meja karena minum tersenggol. Konsekuensi, ya. Meminta murid tidak mengenai sepatu karena terlambat itu ya tidak berwarna hitam, berarti apa nih? Hukuman. Dia lah ini menyuruh murid lari mengelilingi lapangan basket. Nah, ini guru ujo penjelaskan sih. Pak Afri, kira-kira kalau seperti ini hukuman atau konsekuensi kira-kira? Konsekuensi. Apa Pak? Berarti mau terlambat jenengan sudah doer terlambat jenengan beri apa namanya itu aturan supaya dia adalah keliling basket 2 kali karena tidak ikut pemanasan PJOK. Berarti apa ini? Konsekuensi, ya kan? Berarti kelihatannya hukuman tapi sesuai gitu ya. Misalkan guru bahasa Indonesia, ya pada waktu diberi tugas ya tidak membuat mengarang, disuruh mengarang 3 lembar tapi tidak mengerjakan. Nah, karena kamu tidak mengerjakan 3 lembar tepat waktu, sekarang kamu harus mengerjakan 10 lembar. Itu konsekuensi apa hukuman? Konsekuensi sesuai. Guru bahasa Indonesia ngarang, guru matematika push up ya cocok, iya loh. Nah, seperti itu. Nah, itu adalah perbedaan adalah hukuman dan konsekuensi, ya. Itu. Nah, sekarang kita lanjut, bisa itu. Nah, ini sekarang langsung kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Ada bertahan hidup, cinta kasih sayang, kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Inilah kebutuhan diri siswa kita. Nah, bertahan hidup itu apa? Berkaitan dengan fisik. Apa tuh? Makan, minum, perumahan,
sandang papan, seks itu juga termasuk kebutuhan gitu ya. Ya Pak Andian, itu kebutuhan. Ya. Jenengan pasti ngojek putih ya enggak? Nah, cinta kasih. Nah, itu bukan apa? Psikis. Nah, psikis itu. Kesenangan, ya lah. Kebebasan, penguasaan. Nah, supaya lebih gampangnya kita bisa memahami, ini kita lihat contohnya ini langsung. Nah, kebutuhan dasar manusia. Nah, tadi ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung waktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Padahal kan aku suka senang bernyanyi. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan itu? Apa? Senangannya kan dia itu bersenandung, berarti butuh apa? Kebebasan, gitu ya. Jadi ibu guru tidak menyapa aku hari ini, padahal aku pakai jepit apa? Rambut baru, gitu ya. Nah, dia tidak sapa, gitu. Jadi dia kan dimakel, kan gurunya gitu. Jepitku baru aku nggak disapa. Ya, betul berarti. Saya. Cinta kasih Perlu kasih sayang ya. Oke. Sekarang nggak boleh Pak. Apa? Kasih sayang itu nggak boleh. Guru bukan guru. Boleh. Urusan, ya. Masa belajar cuma gitu-gitu saja dengan ibu guru itu gitu ya? Termasuk apa ini? Urusan, ya ada. Ya, seterusnya ya. Oke. Gambar itu tidak rapi, malah ibu guru menunjukkan ke teman-temanku gitu ya. Kalau gambarnya jelek ditunjukkan ke temannya kira-kira malu ya, makel ya. Berarti apa tuh? Berarti kebutuhan apa tuh? Apa tuh? Kekuasaan gitu ya, kekuasaan sama ya. Nah sekarang ganti 5, ini langsung ini 5 posisi kontrol. Nah ini kita menjadi seorang guru harus tahu betul bahwa ada 5 posisi kontrol guru. Apa aja itu? Penghukum. Nah ini penghukum. Iya kan enggak? Penghukum. Terus pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Nah ini kita koreksi kira-kira kita itu posisinya di mana pada waktu mengajar. Sekarang kalau penghukum itu cirinya dilihat. Ya guru berbuat seperti menghadik, menunjuk. Oh, nah gitu ya. Gitu ya. Cirinya seperti itu. Gitu ya. Terus kata deh, kamu tidak melakukan awas loh, gitu. Seperti ada ancaman. Kamu kalau tidak patuh awas loh, gak nulis awas loh. Ya itu namanya penghukum, ya. Bahasanya kasar gitu ya. Nah ini yang penting apa? Ternyata anak itu loh, ya anak itu malah apa dilihat itu. Biarkan saja nanti kalau marahnya selesai sendiri gitu. Jadi anaknya itu malah apa? Nyepelek gitu ya, lagi keselekan diri gitu ya. Itu adalah penghukum. Kemudian membuat merasa bersalah, nyindiran orangnya ya. Biasanya berceramah mengatakan seharusnya pemenang salah tuh ibu kecewa, sudah berulang kali saya kasih tahu Pak Angga tetap melanggar. Jadi namanya adalah membuat merasa bersalah, gitu ya. Itu. Kalau ada yang guru itu seperti teman, ya seperti teman. Membuat alasan ya, misalkan contohnya ayolah lakukan demi ibu gitu, masa sudah berulang berkali-kali saya bantu, nah betul, berarti kalau sok konconi. Terus ada yang jadi pemantau, monitor, berarti ngingeti bocah salah gitu, bocah kayak terlambat 1, 2 dicoreti gitu ya, itu pemantau, menghitung, mengukur ya, menghitung kesalahan. Nah sing bagus itu adalah ini yang manajer ini. Jadi diharapkan kita itu menjadi guru adalah seperti seorang manajer. Gimana caranya? Mengajukan pertanyaan, masalah itu apa yang kita yakini dan sebagainya. Ya, itu yang bagus seperti itu. Nanti saya beri contoh bagaimana seorang menjadi manajer ya. Nah, sekarang lanjutnya ganti. Nah ini yang terakhir adalah segitiga restitusi, bukan segitiga biru. Segitiga restitusi ya. Nah, restitusi itu kalau di dunia Pak Pri, restitusi apa Pak? Pengampunan pajak ya toh? Restitusi kan ada yang tolong itu.
Restitusi itu pengampunan pajak. Tapi di sini adalah suatu pendekatan untuk mengembalikan anak pada posisinya, untuk menangani anak, gitu ya. Restitusi ini adalah suatu pendekatan untuk menangani anak yang melakukan suatu pelanggaran. Nah ini dikenal namanya segitiga restitusi. Kenapa kok dinamakan segitiga restitusi? Karena bentuknya segitiga, jelas ya. Ini proses menciptakan kondisi murid memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini bocah itu gak merasa bersalah, gak merasa minder, malah jadi bocah yang bagus, kuat karakternya, gitu. Nah sekarang, nah ini segitiga itu seperti ini. Nah ini segitiganya. Nah, terus kegiatannya apa? Nah yang pertama ini adalah menstabilkan identitas. Jadi bocah itu kalau dia bersalah, lek konangan mesti dia ndredeg, wedi, koplok dan seterusnya. Kalau bocah itu koplok, ndredeg karena ketahuan berbuat salah, pasti butuh penetralisir, namanya distabilkan. Ya, contohnya gimana? Konangan, bocah bolos, bocah terlambat, masuknya jam 7 lebih 30 baru datang. Berarti jangan langsung kan, kamu sering kali berlambat, dekati, gitu ya. Berarti kalau dia tuh takut, akhirnya jepitin, parah nih, gitu. Nah, gitu. Guru, bapak dulu juga pernah menjadi seorang murid, juga pernah kok terlambat seperti kamu, nah, gitu ya. Akhirnya karena dia itu seperti dia dinetralisirkan, akhirnya dia jiwanya kuat. Wah, berarti guruku berarti ya ternyata itu apa ya, nggak galak dan seterusnya, gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah namanya validasi tindakan yang salah. Berarti kita mengkorek kenapa dia kok melakukan kesalahan, gitu ya. Nah ini yang penting, jangan langsung divonis pokok bocah terlambat dihukum. Nah akhirnya sekarang yang viral itu ada nih video-video itu, agar bocah toko setiap hari toko gede tangannya dia datang video ini loh. Akhirnya setelah sekian lama tahu ternyata anak itu apa, masih membantu orang tuanya merawat yang sakit. Akhirnya gurunya pilu, akhirnya minta maaf seperti itu. Jadi kembali seperti ini, jangan langsung menghakimi pada siswa. Ya, lihat apa penyebabnya. Ya, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, kan kamu sudah tahu keyakinan kelasnya sudah sepakati, ya Pak, gitu ya. Nah, apa itu ditanyakan? Akhirnya dia sadar. Kalau sadar sudah kembali kepada hal yang baru. Nah, lebih tepatnya bagaimana contohnya? Nah, contohnya. Kayak tempat itu mulai. Biasanya nol mulai. Bener foto lo. Masuk tuh Pak. Fotonya memang agak sakit. Susu nggak make up. Berarti make up tadi. Enggak lah, tidak iya. Ini contoh restitusi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Asngari, calon guru penggerak angkatan 4 dari SMA Kehidupan Singkat Kota Nganjuk. Di modul 1.4.A.7 demonstrasi konseptual budaya positif, saya akan melaksanakan praktek segitiga restitusi terhadap murid saya dengan langkah-langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan. Dan yang nomor 3, menanyakan keyakinan. Bagaimana pelaksanaannya? Yuk kita ikuti sebagai berikut. Ini ada permasalahan ya, tolong diselesaikan ya. Ya.
mengucapkan tolong yang lain dikerjakan dulu ya. Hari ini saya sedang dulu. Ada apa lagi? Ada apa lagi? Tidak ada. Siswa itu sempurna tidak berkanyar ya. Siswa tidak pernah kenapa? Karena teman-teman saya Oh itu. Keyakinan kelas sudah disepakati. Apa itu? Pemain pemain apa ya? Drama. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi main HP saat pembelajaran di sekolah. Dan saya maaf kepada teman-teman karena sudah mengganggu saat pembelajaran dimulai. Hebat kamu. Artinya bertanggung jawab atas kesalahannya. Sekarang tunjukkan solusi yang sudah kamu ajukan. Siapa? Minta punya sebentar teman-teman. Izinkan saya minta maaf karena saya main HP saat pembelajaran dimulai. Jadi pembelajaran tidak bisa nyaman. Apakah teman-teman mau maafkan saya? Nah ini yang kedua lebih ekstrim. Nah, kedua ekstrim.
dan restitusi. Ya. Kami siswa SMA PB 5C luar biasa sekali cara Pak Imam mengatasi masalah teman-teman yang melanggar kesepakatan kelas dengan menggunakan pendekatan yang bijaksana. Mungkin dari Bapak Ibu semuanya ada yang ditanyakan, gitu. Atau Pas ya? itu loh yang tadi Apa? HP itu sebetulnya bukan mengganggu temannya, Ah, tapi kalau rame itu yang mengganggu. itu ya. Iya, kalau tambah main HP itu kan dia asik dengan dirinya sendiri, jadi teman-temannya itu nggak merasa mengganggu. Itu permasalahan. Nah, Ya, jenengan tadi mengikuti permasalahannya ya. nggak tahu. Nah, ya. Itu tadi adalah waktu pembelajaran, nelpon temannya supaya diantar ke bengkel motornya kempes. Nggak tepat. Waktu pembelajaran nelpon gitu loh. Ya, itu kan namanya pelanggaran. Iya, iya. Begitu. Nah, Oke, bagus. oke. Nah. Itulah tadi Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif ya yang sudah saya sampaikan dan contoh segitiga institusi. Sekarang tiba saatnya saya akan memaparkan yaitu hasil aksi nyata saya ya, yaitu tentang budaya positif adalah membiasakan literasi membaca berbasis digital. Nah, kegiatan ini ya sudah saya lakukan dengan beberapa rancangan ya. Kemarin saya juga sudah mengadakan sosialisasi kepada Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu semuanya. Nah, sekarang bagaimanakah hasil aksi nyata saya tentang budaya positif ini? Nah, ini nanti akan saya sampaikan Bapak Ibu semuanya, sudah saya buat dalam dalam video. Ya, silakan diperhatikan. Mohon maaf Bapak Ibu semuanya, inilah kegiatan yang akan saya laksanakan dan ini sudah terrealisasi. Yang pertama Pak, yang pertama adalah saya membuat rancangan ya, ini rancangan aksi nyatanya. Nah, itu sudah saya selesaikan di bulan Desember kemarin. Kemudian sosialisasi kepada Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru juga sudah gitu ya. Kemudian membuat keyakinan kelas. Kemudian di sini adalah membuat poster. Poster di sini adalah poster berkaitan dengan yaitu literasi membaca berbasis digital ya. Kemudian saya lanjutkan adalah pelaksanaan aksi nyata yang saya mulai ya sejak Januari minggu ketiga. Kemudian di sini adalah refleksi yang terakhir. Sekarang bagaimanakah kegiatan-kegiatan ini sesuai rencana saya apa tidak ya? Itu bisa kita perhatikan pada tayangan video berikutnya. Nah, ini yang pertama adalah sosialisasi kepada Bu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru gitu ya. Nah, ini. Terima kasih Bu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru semuanya. Di sini saya akan menyampaikan yaitu sosialisasi tentang program saya membiasakan literasi membaca berbasis digital. Ini adalah program saya dalam
pendidikan calon guru penggerak yang harus saya selesaikan di akhir modul 1.4 ini, ya. Nah, sekarang di modul 1.4 karena saya sudah diberi materi namanya adalah budaya positif, saya mempunyai juga yaitu mewujudkan budaya positif yang ada di SMA PGRI Pati. Yang saya angkat adalah membiasakan literasi membaca berbasis digital. Kenapa saya mengangkat program ini? Karena di sini adalah dilatar belakangi dengan suatu permasalahan. Apa itu permasalahannya? Di sini adalah bahwa di SMA PGRI Pati kesadaran siswanya masalah kegiatan literasi membaca itu adalah masih kurang. Oke, gitu ya. Yang pertama, kenapa saya kok pakai literasi membaca? Karena kesadaran ya di SMA PGRI Pati itu masih kurang. Nah, kemudian berikutnya ini tolak ukurnya apa? Tolak ukurnya nanti adalah bahwa siswa itu bisa berpikir kritis gitu ya. Nah, nanti sehingga pada waktu setelah literasi itu anak itu punya karya, bisa berupa poster gitu ya, artikel atau yang lain ya. Nah, itu merupakan di sini adalah kegiatan saya tentang sosialisasi ya, tentang pembelajaran itu namanya literasi membaca berbasis digital gitu ya. Oke. Berikutnya, kegiatan berikutnya adalah di sini adalah membuat keyakinan kelas ya. Nah, membuat keyakinan kelas. Hari ini kita akan membuat suatu ya impian di dalam kelas kita. Kira-kira kelasnya bagaimana yang kamu impikan menurut hati nurani yang sangat dalam berdasarkan kamu sendiri. Kira-kira caranya kelas yang kamu impikan akan bagaimana? Oh ya, di sini ya, bagaimana? Yang terpenting, gitu ya. Ternyata semuanya kamu mempunyai sesuatu itu yang berbeda-beda. Ya, ada yang sekolahnya kelasnya itu yang disiplin, ada yang penting, ada yang apa bersih dan sebagainya. Nah sekarang untuk mewujudkan suatu budaya yang baik, yang positif, maka diperlukan namanya adalah suatu keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini dijadikan sebagai acuan setiap kali melakukan suatu tindakan. Artinya apa? Setiap kali kamu nanti berada di lingkungan sekolah di kelas ini harus berdasarkan keyakinan yang sudah disepakati. Kalau nanti kondisi lingkungan sekolah kita, kelas kita itu adalah budaya positif, maka marilah kita membuat suatu keyakinan yang nanti kita junjung bersama, ya, supaya nanti menjadi suatu kelas yang ideal. Ya, oke. Sekarang berdasarkan yang ini silakan dibuat satu bagian dan saja, kemudian kita sepakati untuk dijalankan bersama-sama. Yang menjalankan Nah, itu adalah kegiatan para siswa membuat suatu keyakinan kelas ya. Itu adalah kegiatan dia adalah berdasarkan keinginan sendiri, bukan dari orang lain. Karena sudah selesai, maka sekarang hasil daripada keyakinan kelas yang kamu buat itu silakan didapatkan di papan tulis. Ya, yuk kami satu persatu. Maju.
juga. Sekarang dikurangi saya bacakan yang pertama. Ternyata di sini nanti ada umat yang mempunyai keyakinannya dalam diri. Apakah siap dijadikan suatu kesepakatan kelas? Ya, itu dijadikan sebagai keyakinan kelas. Yang kedua dalam tertib, apakah bisa dijadikan keyakinan kelas? Ya, oke. Ya, sekarang bapak apakah bisa dijadikan keyakinan kelas? Oke, sekarang yang nomor 4 adalah hukum. Nah, berarti harus dengan terus hukum ya. Sampai jadi perkara. Apakah saya menjalankan? Iya. Oke, bagus sekali ya. Berarti hari ini kita sudah mempunyai kesepakatan ada 4 yang itu di sini tertib, gotong royong dan hukum. Nanti karena sudah kita sepakati, maka kamu harus menjalankannya dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai nanti setiap kali bertindak bertentangan dengan keyakinan yang sudah disepakati. Jika nanti bisa wujud, insya Allah kelas nanti akan menjadi kelas yang bahagia, kelas yang ideal. Maka pembelajaran nanti akan mudah untuk menerimanya. Saya doakan semoga bisa berhasil menjadi generasi bangsa yang hebat depannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi Ini wabarakatuh. adalah kegiatan para siswa membuat poster ya. Tujuannya apa? Untuk menyemarakkan supaya kegiatan itu nanti bisa bisa berjalan ya. Kemudian anak-anak itu punya semangat untuk kegiatan literasinya. Maka dari itu untuk mensukseskan pembelajarannya, ya kita bareng-bareng kita buat sesuatu kejutan dengan membuat poster. Ya, poster itu nanti bisa memotivasi kita semuanya supaya program yang saya laksanakan nanti bisa berjalan dengan lancar, ya, bisa antusias, akhirnya nanti bisa membawa suatu keberhasilan di SMA UGM Pati. Siap melaksanakan membuat poster? Ya, oke, hebat, gitu ya. Oke, kalau begitu mulailah buat poster dengan temanya adalah literasi membaca berbasis digital. Oke, siap, jalan-jalan. kegiatan literasi membaca berbagai
gitu ya. Tolak ukurnya adalah siswa bisa berpikir dengan kritis gitu ya, kritis, bisa membuat dalam bentuk poster. Nah, sekarang hasil karya siswa di mana ini? Ini adalah hasil karya siswa ya, yang sudah dibuat gitu. Saya contohnya begini. Nah, ini dia. Ya, siswa membuat dalam bentuk poster, kemudian saya beri link, kemudian anak-anak adalah mengirim gitu ya, poster itu ke link yang sudah saya buatkan gitu ya. Ini contoh-contohnya ini ya. Siswa itu adalah setelah dibuat, kemudian saya beri link gitu ya, kemudian setelah saya beri link, nah siswa itu saya suruh membuat ya, memasukkan ke linknya itu ya. Ini adalah bukti kalau siswa itu telah mengirim gitu ya, mengirim posternya. Nah ini adalah hasil karya daripada siswa semuanya ya, ini itu ya. Ini adalah poster yang dibuat oleh anak-anak setelah melakukan kegiatan yaitu literasi membaca berbasis digital. Nah, semuanya antusias. Nah, ini adalah hasil karya semuanya, ini hasil karya anak-anak gitu ya. Nah, ternyata anak-anak itu mempunyai bakat terpendam ya, bakat terpendam, juga bisa mencurahkan ya apa yang ada di pikirannya itu dalam bentuk suatu bentuk, salah satunya adalah poster ini. Nah, itu merupakan adalah kegiatan aksi nyata saya Bapak Ibu semuanya. Pemaparan saya tentang hasil aksi nyata saya yaitu membiasakan literasi digital gitu ya, budaya positif yang ada di SMA Pigari Pace. Mungkin dari Bapak Ibu guru semuanya ada yang ditanyakan tentang pemaparan dari saya. Saya Pak Iwan. Oke, silakan Pak Priyono. Ya. Tadi panjenengan sudah memaparkan masalah budaya positifnya yaitu literasi membaca secara digital. Ya. Terus kenapa Pak panjenengan pilih itu, apa alasannya Pak? Oke, pertanyaan yang bagus Pak Priyono ya. Begini Bapak Ibu semuanya gitu ya. Dalam kegiatan budaya positif ini saya diberi tugas untuk membuat suatu aksi yang aksinya itu adalah terbaru. Berarti bukan suatu kegiatan yang sudah pernah dilaksanakan di sekolah ini. Misalkan kalau saya membiasakan yaitu berbudaya 3M gitu ya, memakai masker, menjaga jarak, seperti kan sudah terlaksana di sekolah kita ya, itu berarti namanya sudah expired. Nah, saya ya berpikiran bahwa kegiatan yang belum dilaksanakan di sekolah kita itu adalah tentang literasi ya, membaca. Nah, maka saya mempunyai greget semangat untuk programkan kegiatan ini dalam aksi nyata saya. Kenapa kok menggunakan digital? Ini berdasarkan yaitu filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Apa itu? Bahwa kalau memberi suatu pendidikan pada anak itu harus berdasarkan pada zamannya. Nah, sekarang zamannya adalah era digital. Karena revolusi industri 4.0 semuanya adalah menggunakan Android, maka sangat tepatlah kalau saya yaitu aksi nyata saya di modul 1.4 ini mengambil yaitu literasi membaca berbasis digital. Begitu Pak Pri. Ya. Oke. Jadi terupdate saat ini ya Pak. Oke, ya betul sekali supaya anak itu tidak jemu. Terima kasih Pak Pri, hebat sekali gitu ya. Nah, oke. Ya, begitulah Bapak Ibu semuanya hasil aksi nyata saya yang sudah saya laksanakan ya, mulai dari bulan Desember ya. Saya membuat rancangan, kemudian saya membuat kesepakatan atau keyakinan kelas, membuat poster gitu ya. Kemudian menggunakan aksi nyata sudah saya laksanakan gitu ya, sesuai jadwal atau animasi yang sudah saya buat gitu ya. Maka terima kasih semuanya Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan diri. Semoga apa yang saya sampaikan itu benar-benar bermanfaat bagi kita semuanya dan demi untuk sekolah kita SMA Pigari Pace. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengevaluasi program saya, yaitu pembiasaan literasi membaca berbasis digital di SMA PGRI Pace, ada hal yang perlu diperbaiki. Apa itu? Yaitu tentang hasil karya siswa, di mana setelah kegiatan literasi membaca, saya selalu bertanya kepada siswa, bagaimanakah alurnya cerita yang telah kalian baca? Ternyata ada beberapa siswa yang kurang mampu untuk mencurahkan hasil rekaman membaca yang telah dia laksanakan. Maka dari itu, supaya siswa nanti mampu mencurahkan hasil rekaman dari literasi membaca berbasis digital ini, maka perlu ada namanya adalah kegiatan membuat sinopsis atau ringkasan cerita, supaya siswa nanti bisa menceritakan hasil daripada membaca literasi berbasis digital itu. Program perbaikan ini nanti akan saya konsultasikan, saya koordinasikan dengan Ibu Kepala Sekolah dan Bapak Ibu Guru pada waktu rapat dinas, karena setiap awal bulan ya di SMA PGRI Pace itu ada rapat dinas untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran selama bulan di depannya. Maka dari itu kegiatan ini nanti akan saya perbaiki. Saya akan berkoordinasi kepada Ibu Kepala dan Bapak Ibu Guru di SMA PGRI Pace. Insya Allah nanti adalah di awal bulan Februari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibu Cindy Dian Patriana. Saya adalah salah satu guru bimbingan konseling yang mengajar di SMA PGRI Pace, sekaligus rekan guru dari Bapak Imam Asngari MPD. Luar biasa sekali, pemaparan tentang budaya positif yang disampaikan oleh Bapak Imam Asngari sangat jelas dan mudah untuk dipahami, dan disertai dengan contoh yang konkret sehingga lebih mudah untuk memahaminya. Istimewanya lagi, contoh penerapan segitiga restitusi yang sangat bagus untuk ditiru dan diimplementasikan kepada siswa. Kemudian, program literasi berbasis digital yang digagas oleh Bapak Imam Asngari akan sangat mewarnai kegiatan di SMA PGRI Pace. Terima kasih kepada Bapak Imam Asngari, semoga tetap menjadi inspirasi untuk teman-teman di SMA PGRI Pace. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah aksi berbagi saya berupa pengimbasan budaya positif dan pemaparan hasil aksi nyata pembiasaan literasi membaca berbasis digital di SMA PGRI Pace. Salam guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.